Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Ketua DPR RI Puan Maharani baru-baru ini mengaku kesal dengan sosok gubernur yang tidak menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah. Puan bahkan mengatakan dirinya merasa tak dihargai sebagai Ketua DPR RI terkait dengan sikap tersebut. Pernyataannya ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi 3 pilar PD Perjuangan di Luansa Hotel Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 9 Februari. Politisi PD Perjuangan ini mengaku heran dengan kepala daerah yang tidak bangga terhadapnya. Terlebih ia berasal dari PDIP yang baru pertama kali menduduki kursi Ketua DPR RI. Puan pun menyebut bahwa gubernur tersebut terkesan malas-malasan. Pernyataan Puan ini justru direspon oleh para kader yang hadir dengan mengatakan diganti. Mendengar hal ini, Puan kemudian meresponsnya dengan senyuman kecil di bibirnya. Ia menambahkan untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI, butuh perjuangan dari mulai Pileg hingga Pilpres. Artinya, butuh perjuangan seluruh masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuatnya bingung dengan sikap gubernur yang tidak menyambutnya saat kunjungan. Tak hanya itu, Putri Megawati Soekarno Putri ini juga mengingatkan agar kadernya tak ada yang memiliki ego dan ambisi yang terlalu besar, serta tahu diri. Tidak diketahui secara jelas siapa yang dimaksud oleh Puan. Meski begitu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa sindiran ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pasalnya, selama ini Puan tidak memiliki persoalan dengan kepala daerah lainnya. Sementara publik selama ini menilai Puan memiliki rivalitas yang cukup serius dengan Ganjar menuju pemilihan presiden 2024. Terlebih baru beberapa waktu lalu, Puan meresmikan pasar legi di Solo, Jawa Tengah tanpa didampingi oleh Ganjar yang sedang berada di Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy memenuhi panggilan Badan Kehormatan atau BK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan tatip dalam pelaksanaan paripurna interpelasi Formula E pada Rabu 9 Februari. Dalam keterangannya, Prasetyo mengaku sedih dan menangis karena dirinya menjadi ketua DPRD pertama yang diperiksa oleh BK. Pras berujar dirinya kaget dengan pelaporan tersebut karena ia dinilai menabrak aturan soal pelaksanaan rapat paripurna. Diketahui politisi PDI Perjuangan itu dilaporkan oleh 4 pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama 7 fraksi, yakni Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, P3, PKB, dan Demokrat yang menolak interpelasi Formula E. Dalam klarifikasinya, Pras mengklaim bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pras juga mengatakan bahwa usulan hak interpelasi tersebut disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah yang digelar pada 27 September 2021, sehingga proses interpelasi Formula E dilakukan secara legal. Dirinya mengungkapkan bahwa memang pada mulanya ada 7 agenda pada BAMUS tersebut. Menurut Pras, poin agenda ke-1 hingga ke-7 berjalan lancar hingga pada akhirnya peserta rapat mengusulkan 1 agenda tambahan yakni interpelasi Formula E. Sementara itu, BK DPRD DKI akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Prasetyo Edy pada pekan depan. BK DPRD DKI akan melakukan musyawarah terkait hal ini dengan mencocokkan sejumlah aspek. Dewan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menerima. Nah, hari inilah yang terjadi, saya mengklarifikasi, salah saya di mana? Gitu loh.
Karena semua adanya di badan musyawarah, itu dilaksanakannya di BAMUS. BAMUS itu tugasnya apa sih? Mengagendakan agenda kepentingan kinerja kerja daripada anggota dewan. Di situ letaknya bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi bukan dia minta 10, istilahnya ada agenda 7 yang di badan musyawarahkan. 7 ini terima, enggak, bisa juga 2 yang terima. Itu kan diskusi semua fraksi ada di situ di badan musyawarah. Dan saya tidak keluar dari badan musyawarah, saya pertanyakan dan usulan itu ada di dalam rapat badan musyawarah untuk mempertanyakan hak dewan, yaitu interpelasi itu. Karena bukan apa-apa, sekali lagi saya fraksi PD Perjuangan, saya menandatangani hak interpelasi di lantai 8 di fraksi kami. Setelah saya ke lantai 10 kan saya sebagai ketua dewan, saya menerima itu 33 orang. Dan itu kan harus dituntaskan Pak, jangan jadi PR buat kita di dewan. Nah itu dilaksanakanlah, itu terjadi di badan musyawarah. Saya milih sebagai pimpinan Pak. Saya menangis Pak sebagai pimpinan Pak. Sedih saya. Baru pertama kali di Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ini, DPRD se-Indonesia Pak, ada ketua DPRD dipecakan, dilaporkan. Kalau Bapak ngerti aturan, Bapak baca aturan nih, semuanya tatip kita ini. Saya rasa Bapak-Bapak ini yang ada di depan saya nggak membaca itu Pak. Ada hak diskresi saya, ada aturannya. Kalau saya memutuskan di luar paripurna ini bukan di ruang BAMUS Pak, saya salah. Ini di badan musyawarah untuk mengagendakan, bisa ada 10 agenda, bisa disetujui dalam forum badan musyawarah 3, yang 7 nggak ada, bisa Pak. Begitu pula sebaliknya, ada aturannya di kantor itu. Saya mohon jawaban klarifikasi saya ini, di mana saya letak kesalahan saya? Setelah dinyatakan buron karena meninggalkan tugas atau desersi selama 30 hari, Poluan Polresta Manado, Bribtu Kristi akhirnya ditemukan di wilayah Jakarta Selatan. Bribtu Kristi ditangkap oleh polisi berpakaian preman di Grand Kemang Hotel pada Senin 7 Februari, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Disebutkan bahwa penangkapan dilakukan seusai poluan tersebut menginap selama 2 hari. Proses penangkapan juga berlangsung kondusif dan tidak ada perlawanan dari yang bersangkutan. Front Office Manager Grand Kemang Hotel Zahran mengatakan, Bribtu Kristi menginap di hotel tersebut sejak hari Minggu 6 Februari dan seharusnya check out pada hari Senin keesokan harinya. Namun Bribtu Kristi diketahui melakukan perpanjangan waktu menginap. Seusai ditangkap di Kemang, Bribtu Kristi langsung diterbangkan ke Manado untuk menjalani pemeriksaan. Pasalnya, pemilik nama asli Kristi Triwahyuni Cantika Sugiarto itu menjadi buronan Polda Sulawesi Utara karena desersi. Bribtu Kristi diketahui meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut hingga dikeluarkan surat penerbitan DPO pada 31 Januari 2022. Sementara itu, suami Bribtu Kristi, Bribtu Reynaldo menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan tugas, istrinya sempat curhat kepadanya. Reynaldo mengatakan ada banyak tekanan yang didapatkan Bribtu Kristi, sehingga sang istri membutuhkan ketenangan lantaran banyak pikiran. Polisi yang bertugas di Polres Minahasa ini mengatakan sang istri memang tak bisa mendapatkan tekanan berlebih, apalagi mengenai tekanan di dalam pekerjaan. Reynaldo juga mengungkapkan dirinya tak pernah memiliki masalah berarti dengan sang istri. Ia juga menegaskan hilangnya Bribtu Kristi tersebut tidak terkait dengan video asusila. Dari Polda Sulawesi Utara, ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Hal ini mendasari dari adanya surat DPO ya, nomor 01 strip 1 strip HUK tahun 2022 dari Propos Polda Sulawesi Utara, sehingga kita membantu untuk mengamankan. Kemudian kemarin ya, setelah diambil keterangan, ini kita
terbangkan ke Manado dengan pendampingan dari anggota Polda Metro maupun Polda. Polisi mengungkapkan kondisi AKP Novandi dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Fatimah yang tewas dalam kecelakaan tunggal pada Senin 7 Februari dini hari lalu. Disebutkan bahwa keduanya tak berusaha keluar mobil untuk menyelamatkan diri karena kaki patah dan dalam kondisi pingsan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan bahwa warga setempat sudah berupaya menyelamatkan para korban. Namun muncul percikan api yang dengan cepat membesar sehingga korban tak dapat dievakuasi dari dalam kendaraan. Warga pun memilih mundur karena takut terjadi ledakan di mobil tersebut. Keduanya pun tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka bakar 100%. Adapun kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari. Mobil sedan Camry yang dikemudikan oleh Fatimah diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan itu hilang kendali lalu menabrak separator busway di kawasan Senen dan gesekannya menimbulkan percikan api. Pihak kepolisian menetapkan Fatimah sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam mengemudi. Namun Polda Metro Jaya menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus kecelakaan sekaligus kebakaran mobil tersebut. Penghentian kasus dilakukan karena tersangka ikut tewas dalam kejadian ini. Kesorotan selanjutnya Tribuners, pegiat media sosial Adam Denny terus menjadi sorotan publik terkait dengan kasusnya. Setelah melaporkan sejumlah pihak, kini giliran dirinya yang tersandung masalah hukum. Adam Denny menjadi tersangka dalam kasus illegal access. Baru-baru ini Adam Denny juga disebut-sebut memiliki backingan kuat terkait kasusnya dengan musisi jaring SID. Sosok Adam Denny sendiri cukup aktif di media sosial. Dirinya kerap bersuara dalam sejumlah kasus yang tengah viral. Terbaru, Adam Denny ikut memberikan komentarnya soal penipuan berkedok trading binary option aplikasi Binomo. Aksi Adam Denny tak jarang menimbulkan perlawanan dari pihak lawan. Bahkan 4 akun Instagramnya tumbang akibat aksinya tersebut. Adam Denny kemudian berseteru dengan jaring karena berkomentar di kolom Instagramnya dan meminta musisi tersebut membuktikan artis yang menerima endorse COVID-19. Namun tak lama Instagram jaring hilang dan ia menuding Adam adalah dalang di baliknya. Persoalan ini pun berbuntut panjang hingga jaring dipolisikan dengan tuduhan pengancaman lewat media elektronik. Ayah jaring SID Iwayan Arjono menjadi saksi kasus sang putra pada Rabu 9 Februari. Ia memberikan kesaksian terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Adam Denny. Saat mediasi, Adam Denny diduga menawarkan bantuan agar berdamai dengan mematok tarif 15 miliar rupiah. Selain itu, kepada Arjono dan jaring SID, Adam Denny mengklaim memiliki kekuatan di atas presiden.
Berniat mencari kucingnya yang hilang, seorang remaja laki-laki di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini malah meregang nyawa pada Minggu 6 Februari dini hari. Pasalnya remaja tersebut malah dituduh mencuri dan dikeroyok oleh massa. Akibatnya korban bernama Lutfi Erlangga Hafiz itu mengalami luka bacok di kepala dan sejumlah bagian tubuhnya. Abdul Hafiz, orang tua korban, mengatakan sempat tersiar kabar anaknya keluar rumah pada dini hari sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat untuk mencari kucing. Informasi tersebut didapat dari petugas security yang sempat menanyakan keperluan korban saat hendak keluar komplek perumahan. Hafiz pada malam kejadian berada di rumah dan ia tidak mengetahui putra sulungnya keluar menggunakan sepeda motor seorang diri. Sementara itu, Kapolsek Tarumajaya AKP Edi Suprayitno mengatakan kejadian ini diduga merupakan aksi main hakim sendiri lantaran korban disangka maling. Edi memastikan kasus tersebut bukan pembegalan karena korban sempat diteriaki maling oleh kelompok tersangka. Sempat terjadi cekcok antara korban dan para pelaku. Korban kemudian dikejar oleh pelaku yang membawa senjata tajam. Tanpa pikir panjang, kelompok pelaku mengayunkan senjata tajam hingga tepat mengenai bagian kepala remaja berusia 17 tahun itu. Korban masih sempat berupaya kabur walau mengalami luka parah hingga akhirnya terjatuh. Meski begitu, pelaku masih terus melancarkan aksinya. Para pelaku kemudian meninggalkan lokasi seusai melihat korban tergeletak tidak bernyawa. Saat ini sudah ada 4 dari 6 orang tersangka yang berhasil ditangkap pada Rabu 9 Februari. Dalam rilis perkara pada Kamis 10 Februari, Edi mengatakan para pelaku nekat menganiaya korban seusai mendengar teriakan maling besi. Korban sebenarnya sempat mengelak ketika dituduh maling, tetapi para tersangka yang sudah kadung tersulut langsung membacoknya. Edi mengatakan para pelaku memiliki perannya masing-masing. Ada yang menyerang menggunakan senjata tajam, ada pula yang memukul hingga meneriaki korban sebagai maling. Sejauh ini 2 orang tersangka masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran, sedangkan 4 pelaku lainnya mendekam di tahanan Mapolsek Tarumajaya. Mencari kucingnya di sekitaran Ruko Harapan Mulia itu jam 12.00 jam 00 dini hari ya lewat itu mencari di ruko. Kemudian ada dari seseorang yang meneriaki korban ini maling. Kemudian terjadilah pembacokan oleh sekelompok pelaku yang tidak dikenal yang kebetulan berada di sekitaran Taman Ruko Harapan Mulia yang mengakibatkan adanya luka-luka di korban yaitu bagian kepala dan bahu. Kemudian tidak jauh dari lokasi pembacokan itu korban tersungkur mungkin sekitar 25 meter dari lokasi pertama pembacokan. Untuk pelaku itu berapa orang Pak dan menggunakan berapa motor? Yang kita ketahui dari informasi dari saksi itu pelaku ya kurang lebih 5 orang lebih ya mungkin ya. Kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor kurang lebih 4 sepeda motor kalau salah ya. Pak, ada yang Bapak dapat dengar informasi ini pelaku ini kenal nggak Pak dengan si korban ini? Ya, dari keterangan dari keluarga dan mungkin saksi-saksi memang 4 anggota komplotan perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Sumatera Utara menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 9 Februari. Dalam sidang tersebut, 4 terdakwa yakni Prayogi alias Bejo, Farel Givari Akbar, Dian Rahmat, dan Paul John Alberto Sitorus disebut oleh JPU merencanakan aksi ini dengan matang. JPU mengatakan sebelum beraksi, komplotan perampok ini dipertemukan pada Agustus 2021 lalu oleh otak perampokan bernama Hendrik Tampu Bolon. Mereka juga dilengkapi dengan senjata api. Komplotan ini melakukan rapat untuk mematangkan rencana mereka sebelum beraksi. Sebelum merampok toko emas, komplotan ini terlebih dahulu merampas sepeda motor milik warga.
Otak perampokan mengajari keempat terdakwa menggunakan senjata api. Setelah dirasa paham, mereka berdoa dan langsung menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, mereka menodongkan senjata api dan menggasak emas, uang yang ada di berangkas hingga ponsel. Saat hendak kabur, seorang lelaki juru parkir mencoba menghalangi pelaku dengan menggunakan kayu. Akan tetapi, Hendrik melepaskan tembakan dan mengenai leher korban. Meski sempat kabur, komplotan ini berhasil ditangkap oleh polisi. Bahkan otak perampokan tewas ditembak mati. Seorang pria pemilik warung Tegal atau warteg di Jalan Kasuari, Perumahan Cikarang Baru, Desa Mekar Muktu, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dihajar oleh warga. Pasalnya pria berinisial EW tersebut nekat memperkosa karyawannya yang masih di bawah umur. Aksi main hakim sendiri ini diterekam dalam video amatir warga yang viral di media sosial. Kapolsek Cikarang Kompol Mustaqim mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 6 Februari. Mustaqim menjelaskan peristiwa pemerkosaan ini bermula saat pelaku mengetuk pintu kamar korban pada Minggu sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dibukakan pintu, pelaku langsung mendorong korban hingga terjatuh ke lantai. Pelaku lantas membekap korban dan melakukan pengancaman. Ketika korban tidak berdaya, pelaku lantas memaksanya untuk melakukan hubungan badan. Setelah melakukan aksinya, pelaku keluar dari kamar dan mengambil pisau di dapur. Sambil mengacungkan pisau ke arah korban, pelaku kembali mengancam akan membunuh korban apabila berteriak. Mustaqim menjelaskan korban lantas menghubungi keluarganya yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Tak lama setelahnya, keluarga korban mendatangi warteg tersebut untuk menangkap EW. Namun ia mengambil kujang dan mengancam akan mengakhiri hidupnya apabila ditangkap oleh warga. Mustaqim mengungkapkan pelaku sempat menusukkan senjata tajam ke perutnya sendiri. Motif pelaku dalam melakukan pemerkosaan tersebut yakni kesepian ditinggal oleh istrinya di kampung halaman. EW lantas dikenakan pasal 81 Undang-Undang Ayat 1 tahun 2016 tentang pelindungan anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara.
Dua orang terduga bandar sabu ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Asahan pada Selasa 8 Februari di Jalan Patimura, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Ketika diamankan, keduanya sempat menangis dan mengelak soal keberadaan sabu. Peristiwa ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Kedua pelaku bahkan mengatakan bahwa mereka berada di tempat tersebut karena membuang sampah. Namun petugas yang jeli kemudian menemukan barang bukti berupa sabu dan timbangan elektrik. Kanit 1 Satres Narkoba Polres Asahan Ibtu Mulyoto saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa penangkapan ini melalui operasi Antik Toba yang gerebek kampung narkoba. Dalam peristiwa ini ada 3 orang yang melarikan diri. Polisi lantas mengamankan mereka yang masing-masing berinisial HS, NR, dan RH. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan kasus. Polisi juga meminta masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Begitu kami masuk jongkok, Len. Jongkok dulu. Mulai dari kau. Kau kan terima mulai ya. Ya, kau tenang ya. Ah, udah. Kau diam ya. Kau nanti kau bijak makinan. Kau diam aja. Berapa banyak punyamu? Enggak, kau tidur. Punya saya enggak ada, Pak. Loh, ini punya siapa? Pemerintah Arab Saudi seolah tak mau kalah dalam kemajuan teknologi metaverse. Mereka pun berinisiatif meluncurkan proyek Virtual Black Stone Initiative di metaverse untuk memperkenalkan Ka'bah pada dunia. Proyek ini dilakukan pada Desember tahun lalu. Namun, proyek ini malah memunculkan rumor bahwa ibadah haji bisa dilakukan secara virtual lewat metaverse. Secara sederhana, metaverse adalah sebuah ruang virtual yang memanfaatkan teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR yang memungkinkan semua orang untuk berkumpul dan berinteraksi. Ketua Presidensi dua Masjid Suci Syekh Abdul Rahman Al-Sudais menjadi orang pertama yang mencoba teknologi bernama Virtual Black Stone Initiative tersebut. Inisiatif ini memicu perdebatan umat Islam di media sosial. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan, pelaksanaan ibadah haji dengan mengunjungi Ka'bah secara virtual di metaverse tidak memenuhi syarat, sebab aktivitas ibadah haji merupakan ibadah makdah yang tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan. Menurutnya, ada beberapa ritual dalam haji yang membutuhkan kehadiran fisik dan terkait dengan tempat tertentu seperti tawaf. Ia menjelaskan tata cara tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad secara fisik dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jemaah.
Nia menuturkan platform Hajar Aswad di Metaverse bukan untuk naik haji secara virtual. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengenali lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, kunjungan virtual Hajar Aswad di Metaverse juga bisa dilakukan untuk persiapan pelaksanaan ibadah atau biasa disebut sebagai latihan manasik haji atau umroh. Selain itu, program kunjungan Ka'bah melalui Metaverse oleh Arab Saudi juga dinilai bisa digunakan dalam proses mempersiapkan pelaksanaan ibadah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!